Jetis punya cerita, dan kisah pengabdian kami dimulai dari sini. Di balik pemandangan alam yang menyejukkan, di antara hamparan sawah hijau dan senyum tulus warga, tersimpan harapan akan perubahan kecil yang berarti. Kami, mahasiswa kelompok KKN 127 UIN Raden Mas Said Surakarta, datang ke desa untuk belajar dan mengabdi. Terletak di bagian selatan Kecamatan Juwiring yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten. Desa Jetis. Desa Jetis merupakan desa yang berbatasan dengan berbagai wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kenaiban, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Ketitang, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kupang. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Juwiring. Desa Jetis, Kecamatan Juwiring mempunyai luas kurang lebih 179,30 hektar yang terdapat 2 dusun, terdiri dari 8 RW dan terbagi menjadi 17 RT. Beberapa potensi yang dimiliki Desa Jetis yaitu potensi alam dan UMKM. Potensi alam yang ada di desa ini yaitu pertanian padi. Padi merupakan komoditi unggul Desa Jetis, mengingat dominasi lahan sawah yang dimiliki mencapai 92 hektar. Selain itu, di Desa Jetis terdapat beberapa pelaku usaha rumahan yang menjual berbagai macam produk UMKM. Desa Jetis juga memiliki sebuah pabrik yang mengelola berbagai rempah-rempah, yaitu CV Raja Rempah. Adanya tempat ini menjadi pembuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Perkenalkan saya Rahmati Makmur. Untuk bagian yang saya pegang di sini adalah sebagai penanggung jawab produksi dari pengelolaan rempah khususnya untuk produk kunir, laos, dan jahe dari bahan basah kita proses sampai dengan bahan tersebut menjadi kering dan siap untuk dikirim ke pabrik, yang dimana pabrik itu mempunyai grade khusus yang dimintai untuk kita siapkan dari gudang Raja Rempah yang ada di Desa Jetis ini. Kalau untuk bisnis Raja Rempah sebetulnya udah dari tahun 2006. Cuman untuk yang saat ini ada di Desa Jetis, kita baru masuk di sini tahun 2025 ini. Kalau yang di gudang lain paribasanya ini di cabang Raja Rempah yang ada di wilayah Klaten. Kalau yang lain ada di Boyolali, ada di Karanganyar, dan induknya ada di Banjarnegara. Untuk proses pembuatan dari bahan basah, kita awalnya kita cuci dulu bahan yang mau kita rajang. Jadi habis dicuci, setelah dicuci kita tiriskan, setelah ditiriskan kita rajang pakai mesin. Ada juga yang kita berkolaborasi dengan warga setempat, kita berikan istilahnya kesempatan untuk jasa rajang, itu khusus untuk produk kunir gitu. Jadi untuk di wilayah Desa Jetis ini, khususnya di Dukuh Jetis di RW 3, itu kita berkolaborasi dengan ibu-ibu ataupun warga yang ada di wilayah sini untuk bisa ikut berkembang bersama dengan kita membuka jasa rajang kunir tersebut. Ketika sudah dirajang, proses tersebut langsung masuk ke proses penjemuran.
Jadi antara kunir dan laos itu kita semuanya setelah kita rajang kita akan jemur. Dan untuk lokasi ataupun tempat kita jemur khusus untuk produk kunir kita kasihkan di tataan atau bahasanya di sini tataannya itu pakai bidik dari bahan bambu. Kalau untuk yang laos itu kita kasihkan di penjemuran selatan bangunan itu langsung di lantai yang terasahan itu. Setelah nanti 3 hari dengan kondisi cuaca yang memang benar-benar sudah panasnya betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan, paling tidak 3 hari itu proses penjemuran selesai. Ketika penjemuran selesai, kita masuk ke gudang, kita timbang ulang untuk bisa kita kalkulasikan hasil kering tersebut apakah sesuai dengan persentase awal bahasanya dari bahan basah sampai dengan bahan kering masih kotor itu nanti akan ketemu perbandingan. Rata-rata perbandingan untuk penyusutan dari basah ke kering itu antara 1:5 sampai 1:6. Kalau kita bisa sampai proses itu 1:4, kita bisa dapat profit yang lebih bagus atau lebih banyak. Setelah masuk di pengemasan untuk di produk yang sudah kering, itu nanti kita akan masuk di bagian disorterisasi lewat metal magnet. Bahasanya emang kita akan pisahkan antara kotoran, terus kita pisahkan antara itu serbuk dari kunir ataupun laos dengan mesin ayak manual ya, mesin ayak manual itu akan kita pisahkan antara serbuk kunir ataupun laos, terus nanti ada yang kecil-kecil dari produk tersebut itu masuk kategori di meniran laos ataupun meniran kunir. Setelah itu keluar dari ayak itu masuk di metal magnet. Di situ sebagai alat untuk pemisahan antara bahan kering yang bagus yang diminati ataupun yang diminta dari perusahaan PT Indofood yang ada di Semarang itu kita pisahkan antara tanah, terus kohi ataupun kotoran hewan, dan juga ada sampah. Itu kita pisahkan di meja sortir yang ada metal magnet. Gitu. Jadi ketika melewati alat tersebut, paling ujung itu metal magnet itu ketika produk kunir ataupun laos yang sudah kering, itu tadi mengandung kadar besi tinggi, itu otomatis akan menempel di metal magnet tersebut dan itu akan kita singkirkan, kita pisahkan. Karena secara grade khusus yang diminta dari pabrik Indofood ataupun PT Indofood sendiri dengan kadar-kadar tertentu itu kita harus sesuaikan. Ketika itu sudah keluar dari metal magnet itu akan kita kemas untuk per sak itu ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo. Rata-rata biasanya kalau untuk yang produk kunir itu di 20 kilo per sak. Terus untuk yang laos itu biasanya kita 15 kilo per sak. Kalau untuk produk jahe itu kita 20 kilo per sak. Dan ketika sudah masuk di sak tersebut kita akan kasih label tanda produksi, start produksi sampai dengan masa waktu kualitas dari kunir ataupun laos yang kita proses ini untuk kualitas yang bagus itu masa waktunya paling bagus kita kasih waktu 1 bulan maksimal 2 bulan. 1 minggu itu kita kirim 1 kali dengan volume kiriman satu armada truk itu paling tidak di angka 3 ton sampai 4 ton. 1 kali kiriman dalam waktu 1 minggu. Itu untuk produk laos ataupun jahe yang sudah berjalan saat ini. Kalaupun memang sudah sampai di sana, nanti di sana masuk itu grade-nya sudah sesuai karena di PT Indofood itu ada alat metal detektor khusus yang memang itu untuk melihat kadar yang disesuaikan dengan kebutuhan yang di pabrik Indofood itu. Dari masuknya PT Indofood itu posisi awal pasti akan ada yang namanya cek lab.
Jadi akan diambil sampling beberapa, terus dicek lab, kondisi barang yang kita kirim itu apakah sudah sesuai dengan yang mereka butuhkan. Terus nanti ada lagi cek kutu, masih di dalam truk itu nanti akan ada cek kutu, itu dikasih alat yang nanti dimana ketika memang truk itu ataupun bahan yang kita bawa itu masih ada kutunya, itu persentasenya pasti akan kelihatan di alat tersebut. Kalau dari cek lab dan cek kutu tersebut sudah lewat ataupun lolos, baru kita akan bongkar. Kalau sudah kita bongkar, bahan yang kita kirim tersebut akan melewati metal detektor kayak yang di bandara-bandara itu. Jadi dia akan jalan sendiri gitu melewati sebuah alat metal detektor. Kalau misalkan itu kualitasnya tidak sesuai, maka akan ada alarm yang berbunyi. Kalau memang nggak ada alarm yang berbunyi, berarti proses barang tersebut bisa masuk sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dari PT Indofood. Sudah sampai situ clear, baru kita selesai untuk di proses proses bisnis untuk rempah yang di CV Raja Rempah yang ada di Desa Jetis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami selaku pemerintah Desa Jetis, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, anak-anakku tercinta, mahasiswa dan mahasiswi KKN UIN Surakarta yang telah memberikan dharma baktinya di Desa Jetis ini dalam rangka melaksanakan KKN di wilayah Desa Jetis. Bahwasanya tujuan dari adik-adik atau anak kita di Desa Jetis ini dari Universitas Islam Negeri Surakarta Raden Mas Said, bahwa tujuannya adalah penanganan stunting khususnya bagi anak-anak di wilayah Desa Jetis ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi UIN Surakarta Raden Mas Said yang telah mengadakan kegiatan yang di Desa Jetis selama 1 bulan ini. Banyak hal yang kami terima, kami rasakan dari adanya KKN adik-adik mahasiswa UIN ini. Salah satunya yaitu dalam rangka untuk mengentaskan adanya anak-anak stunting. Setidaknya pencegahan stunting adalah tujuan utama dari program kegiatan KKN di wilayah Desa Jetis ini. Banyak hal yang telah dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa dalam rangka pencegahan stunting di wilayah Desa Jetis ini, yaitu kegiatan sosialisasi tentang pencegahan stunting, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sosialisasi tentang kesehatan bagi anak, ibu maupun remaja putri, sehingga kegiatan tersebut bisa mencegah adanya stunting di wilayah Desa Jetis ini. Dan juga banyak sekali kegiatan yang telah dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa, yaitu tentang bimbingan belajar untuk anak-anak di wilayah Desa Jetis ini. Adanya kegiatan sosialisasi
tentang penanganan ataupun pencegahan adanya KDRT di wilayah Desa Jetis ini. Dengan harapan kami, dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut, tujuan dari KKN ini yaitu pencegahan stunting ini bisa berjalan dengan baik. Dan banyak sekali juga kegiatan yang telah dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa, yaitu tentang adanya sosialisasi ataupun penambahan ilmu bagi UMKM yang ada di wilayah Desa Jetis ini, dan banyak sekali kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa, yaitu selain belajar di pendidikan dan juga ada tentang pembelajaran tentang agama di TPA yang ada di wilayah Desa Jetis ini. Sekali lagi kami selaku pemerintah Desa Jetis mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang telah melaksanakan KKN di wilayah Desa Jetis. Semoga amal kebaikan yang telah dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa diterima oleh Sang Allah, dan kami berharap insya Allah setelah lulus dari universitas bisa mengembangkan atau mendharma baktikan ilmunya kepada masyarakat di wilayah masing-masing adik-adik dan mahasiswa. Sekali lagi, barakallah, kami ucapkan terima kasih pada adik-adik, selamat jalan dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pesan untuk teman-teman KKN yang saat ini survei di sini, yang ada KKN di Desa Jetis ini, satu, buat teman-teman ingat betul-betul bahasanya setiap di sekolahan memang itu ada penjurusan khusus, tapi tidak menutup kemungkinan di dunia luar, di dunia kerja itu ada tantangan yang dimana kemungkinan besar itu tidak akan sesuai dengan jurusan teman-teman. Ya, itu satu. Yang kedua, peluang kalian untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu sangat besar. Kalaupun teman-teman itu punya basic skill ataupun kemampuan dalam sebuah bidang usaha, kalau bisa itu bisa dirintis dari start awal, karena untuk usia teman-teman kan dari tim KKN ini kan mungkin masih start awal lah untuk masuk di dunia bisnis. Karena kalaupun teman-teman akhirnya masuk ke dunia perusahaan ataupun menjadi seorang karyawan, memang kalau seorang karyawan itu secara pendapatan aman, dalam 1 bulannya mesti tetap gajian sekian. Tapi secara jangka panjangnya untuk di ekonomi teman-teman KKN itu lebih bagus ketika teman-teman bisa menciptakan peluang kerja sendiri, ataupun bisa mengangkat untuk di lingkungan teman-teman yang nanti bisa membantu pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah teman-teman. Itu justru sebuah kebanggaan yang nantinya suatu waktu dari usaha yang teman-teman rintis itu, besar kecilnya teman-teman adalah sebuah bos, ada seorang bos di situ. Kalaupun teman-teman masuk di sebuah perusahaan, sepandai-pandainya teman-teman untuk mengembangkan sebuah perusahaan tersebut, teman-teman tetap ada seorang karyawan. Itu ingat betul-betul. Dan aset yang ada itu kalau kalian bekerja di perusahaan, ya akhirnya itu bukan aset teman-teman. Tapi ketika teman-teman berusaha sendiri, merintis sendiri, entah itu ada dapat istilahnya sudah beli motor atau beli rumah atau beli tanah atau beli mobil, itu adalah aset teman-teman. Tapi yang paling betul-betul diingat, aset dari sebuah perusahaan adalah SDM, bukan sebuah alat, tapi SDM, sumber daya manusia. Itu aset paling berkualitas, paling nomor 1 di sebuah bidang usaha. Terima kasih. Nah, di sini saya mau ngasih kesan dan pesan saya sebagai perwakilan pemuda dari Karang Taruna Jetis. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menjadi bagian dari desa kami, udah selalu membantu dan selalu ngasih saran-saran yang bagus. Ya. Untuk pesan mungkin yang pertama, semoga teman-teman setelah kuliah ini dilancarkan skripsinya, dimudahkan dan segera di ACC oleh Pak dosen dan Bu dosen juga.
Nah, nomor 2, mungkin untuk masalah ke depan yang akan teman-teman hadapi ya, seperti masalah dan lain sebagainya. Untuk saran dari saya, semoga teman-teman itu bisa menjadi pribadi yang baik dan memiliki problem solving yang bagus untuk menghadapi suatu masalah. Karena hal itu sangat dibutuhkan sekali untuk kita itu menginjak ke dunia karir maupun dunia bisnis ke depannya. Untuk nomor 3 ya, semoga diberi kelancaran ya, diberi karir yang bagus, apa yang dituju semoga menjadi pencapaian teman-teman. Sama teman-teman. Oke guys. Lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Tidak bisa Pak. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, Halo Mail. untuk kita bertemu lagi. Mail sedang Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa